Teman-teman, secara hukum usia 18 tahun itu memang udah dianggap dewasa. Tapi secara medis sebenarnya itu adalah usia yang paling rapuh buat seseorang. Ada beberapa konten kreator perempuan yang langsung nih bergabung ke situs jual beli konten dewasa ketika mereka baru aja genap berusia 18 tahun. Tujuannya udah jelas, untuk mencari uang, dan mereka berhasil mendapatkan miliaran rupiah dalam hitungan jam. Teman-teman, saya akan membahas dari sisi cara kerja otak manusia tentang kenapa fenomena ini bahaya banget, baik yang membuat konten juga buat masyarakat luas. Simak video ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Jadi awalnya bulan Juli tahun 2025 ada seorang konten kreator namanya Lil Tay. Dia usianya baru 17 tahun dan dia membuat pengumuman yang membuat banyak orang kaget, terutama ibu-ibu yang punya buah hati perempuan. Lil Tay bilang seperti ini teman-teman. Bentar lagi nih, saya akan resmi berusia 18 tahun. Saya sudah dewasa dan saya akan meluncurkan akun berbayar di situs jual beli konten dewasa. Udah pasti semuanya kaget. Nah, karena Lil Tay ini sebelumnya dikenal sebagai seorang konten kreator muda yang sering banget buat konten flexing di usianya yang baru 9 tahun. Waktu itu dia bikin konten yang memamerkan uang, barang-barang mewah, sambil mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak pantas diucapkan oleh orang berusia berapapun. Kata-katanya benar-benar kasar. Dia juga pernah terlibat dalam sebuah hoax yang mengatakan kalau dia dan kakaknya itu kehilangan nyawa. Bisa dibilang ya hidupnya Lil Tay ini penuh dengan kontroversi sejak dia masih belum berusia remaja. Nah, ketika genap berusia 18 tahun, bener aja dia langsung meluncurkan konten video dan foto. Dan ngerinya lagi teman-teman, ternyata nih udah ada jutaan orang laki-laki dewasa yang mengantre di sana untuk ngelihat dia ketika berusia 18 tahun. Dalam hitungan jam dia berhasil meraup keuntungan sampai jutaan dolar. Lil Tay bilang kok tujuannya itu sebenarnya adalah dia ingin memajukan perempuan. Katanya perempuan itu harus bisa mengekspresikan diri mereka secara bebas tanpa takut sama norma-norma di sekitar mereka. Selain Lil Tay sebenarnya pernah ada konten kreator lain namanya Bad Baby, atau nama aslinya itu Daniel Bregoli. Sama kayak Lil Tay, Daniel juga dikenal sebagai konten kreator yang lumayan kontroversial. Daniel meluncurkan akun di situs yang sama itu hanya sekitar 6 hari ketika dia berulang tahun ke-18. Dan lagi-lagi udah banyak orang yang antre. Dia mendapatkan uang jutaan dolar juga dalam hitungan jam. Banyak banget orang yang enggak setuju dengan apa yang mereka lakukan, terutama para orang tua, karena mereka khawatir bagaimana kalau buah hati mereka mengikuti jejak para konten kreator yang sudah dianggap influencer ini. Banyak banget netizen yang mengkritik keras keputusan super ekstrim yang diambil oleh kedua perempuan ini. Dan Lil Tay justru membahas kritik itu dengan memamerkan tumpukan uang dolarnya. Dia bilang seperti ini, kalian semua kan bilang ya, saya tuh merusak masa depan saya sendiri. Tapi lihat nih, masa depan saya ini bernilai jutaan dolar. Lihat nih uang saya menghasilkan uang lebih banyak dalam hitungan jam daripada yang kalian bikin seumur hidup kalian. Nah sekarang saya mau tanya, siapa sebenarnya di sini orang yang kalah? Lil Tay merasa bangga karena menganggap apa yang dia lakukan itu adalah bentuk kemandirian secara finansial. Seakan-akan nih semua masalah itu bisa diselesaikan dengan uang jutaan dolarnya. Pihak manajemen situs konten dewasa ini melakukan pembelaan habis-habisan. Mereka bilang, semua verifikasi data di sana, baik untuk orang yang ngasih konten atau yang berlangganan, sudah legal. Seakan-akan asal semuanya berusia 18 tahun ke atas, gak ada masalah sama sekali. Polanya hampir selalu sama teman-teman. Mereka buat konten dewasa, kemudian ketika banyak orang protes, mereka menunjukkan penghasilan mereka. Nih lihat nih, jutaan dolar.
masuk ke rekening saya. Di usia saya yang baru 18 tahun. Saya nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Ditambah lagi nih, akun media sosial mereka juga penuh dengan foto-foto super estetik yang pastinya mahal. Dan memamerkan gaya hidup mereka yang serba menyenangkan. Yang lebih sedih lagi, para konten kreator ini terang-terangan bilang mereka sama sekali nggak menyesal. Dan mereka nggak peduli kalau nanti ada perempuan-perempuan atau laki-laki muda yang ngelihat akun Instagram mereka atau akun yang lain, kemudian terinspirasi. Yang penting mereka dapat penghasilan jutaan dolar. Twitter malah pernah bilang seperti ini teman-teman. Kalian semua stop deh bertingkah seakan-akan peduli sama saya. Kalian tuh cuma marah kan? Karena saya baru berusia 18 tahun dan saya jadi bos buat diri saya sendiri. Saya menghasilkan banyak banget uang ini secara legal. Uang ini adalah buktinya. Udah deh kan, gak usah banyak omong. Nah sementara Bad Baby juga berkata hal yang hampir sama. Kalian semua terus bicarakan tentang usia saya. Tapi lihat nih, saldo tabungan saya. Saya tuh gak peduli dengan apa yang kalian katakan. Karena saya sendirilah yang menghasilkan semua uang ini. Dan saya gak berutang apapun pada siapapun di dunia ini. Mereka menganggap kata-kata dari orang yang sebenarnya peduli sama mereka itu sebagai hujatan atau malah usaha untuk kesuksesan mereka. Bad Baby juga bilang kayak gini teman-teman, orang-orang yang hujat saya adalah orang-orang yang gak mampu melakukan apa yang saya lakukan. Mereka semua cuma marah karena mereka gak punya kebebasan seperti saya. Ya udah, silakan aja tonton terus, silakan aja hujat saya terus. Karena semakin banyak hujatan, semakin banyak uang yang masuk ke kantong saya. Tapi teman-teman, di sini saya akan membahas fenomena ini dari segi medisnya. Kenapa fenomena ini saya bilang sangat berbahaya bagi otak manusia, baik untuk si pembuat konten dan juga orang yang membeli kontennya. Terlepas dari hukum terkait pembatasan usia, secara ilmu kedokteran usia 18 tahun itu belum bisa disebut dewasa. Ada penelitian terkait ilmu kesehatan jiwa itu mengatakan perkembangan otak manusia itu baru selesai di usia sekitar 25-an tahun. Bagian depan otak kita yang mengendalikan emosi justru merupakan wilayah terakhir yang akan matang. Otak mereka yang masih berusia belasan tahun secara biologis belum bisa menimbang resiko jangka panjang alias di masa depan. Dan mereka semua ini sangat rentan mengambil keputusan fatal gara-gara dorongan kepuasan uang secara instan. Waktu mereka mendapatkan pujian, apalagi uang, gara-gara apa yang mereka lakukan terjadilah yang namanya lonjakan dopamin. Dopamin ini hormon yang memicu rasa senang. Otak mereka dengan cepat akan mengalami toleransi dopamin. Semakin lama mereka melakukan exposure atau konten yang lebih ekstrim lagi. Karena tadi dopaminnya semakin lama akan semakin turun, mereka perlu yang lebih banyak lagi. Sebenarnya pada usia 18 tahun nih, otak remaja itu masih didominasi dengan yang namanya sistem limbik. Sistem limbik ini adalah pusat emosi dan pencarian imbalan, reward seeking center di otak manusia. Nah sekarang bayangin nih, kalau mereka mendapatkan pilihan seperti ini, coba kalian unggah konten dewasa kalian dan nanti akan mendapatkan banyak banget uang dalam waktu yang singkat. Sistem limbik di otak mereka tuh langsung bilang seperti ini, nah ini kesempatan yang bagus nih, yuk kita lakukan. Sementara bagian otak yang bertugas mengerem suaranya masih kecil sekali. Padahal dia mengingatkan seperti ini. Pikir dulu baik-baik, jejak digital ini permanen loh. 10 tahun ke depan, apa kamu nggak akan menyesal? Tapi suaranya ketutup dengan sistem limbik tadi. Karena gimana pun juga membiarkan fisik seseorang dikonsumsi secara nggak senonoh oleh jutaan pasang mata orang lain sekedar gara-gara dibayar, udah pasti akan mempengaruhi kesehatan mental. Dan akhirnya para pembuat konten ini mencoba menggunakan mekanisme pertahanan jiwa yang namanya disosiasi. Mereka pisahkan diri nyata mereka, perempuan yang hanya ingin hidup biasa-biasa aja, hidup damai sehari-hari, dengan persona online mereka. Orang yang biasa aja ketika menjual konten dewasa. Lagi-lagi demi mendapatkan imbalan atau reward berupa uang, mereka mencoba memisahkan kedua hal itu. Dan jurnal kedokteran mengaitkan fenomena ini dengan resiko tinggi gangguan depresi berat. Di awal mereka bisa menggunakan disosiasi untuk meredam rasa malu, trauma, atau konflik batin. Lama-kelamaan disosiasi berubah jadi pola pertahanan diri yang salah. Mereka nggak bisa
bisa punya hubungan emosional yang tulus dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Dan kalau nggak tertangani dengan baik bisa berubah jadi gangguan depresi berat, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan paling bahaya adalah penyalahgunaan zat berbahaya. Ketika mereka masih dapat banyak subscriber, uang, pujian, sistem kepuasan di otak mereka tuh benar-benar dimanjakan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika muncul masalah nih, seperti persaingan dengan konten kreator baru atau popularitas mereka yang mulai turun, mereka mengalami yang namanya krisis mental serius. Karena tadi sistem saraf mereka harus beradaptasi dengan dopamin yang mulai menurun secara drastis. Nah, kadang-kadang mereka mencari asupan dopamin lagi dengan membuat konten yang lebih ekstrim supaya orang semakin tertarik sama mereka. Contohnya nih, menciptakan drama atau sengaja melibatkan diri pada situasi yang gak etis untuk memancing reaksi publik. Belum lagi nih, kalau ada audiens yang menawarkan hadiah uang untuk memenuhi fantasinya mereka. Contoh, ada audiens yang menjanjikan uang banyak untuk memenuhi fantasi mereka dengan membuat konten yang semakin lama semakin kelewat batas. Dan sekarang teman-teman kita lihat nih, sosok di balik orang yang berlangganan konten dewasa para konten kreator muda ini. Mereka ini yang menunggu dan kemudian segera berlangganan ketika para konten dewasa berusia 18 tahun sebenarnya punya kelainan kejiwaan. Ada kecenderungan ketarikan pada mereka yang masih berusia belasan, bahkan masih di bawah umur. Di sisi lain, mereka tuh tadinya dengan batasan hukum yang kuat. Di bawah 18 tahun sama sekali nggak boleh. Nah, dengan adanya para konten kreator yang sudah berusia legal ini, seakan-akan mereka mendapatkan celah. Mereka sebenarnya udah lama mantau nih, memberikan perhatian pada konten kreator muda ini dengan harapan bisa mengkonsumsi fisik mereka secara nggak pantas ketika mereka sudah berusia dewasa. Jadi ada semacam kepuasan dari teman-teman yang menurut saya tuh sangat nggak pantas, bahkan keji. Ketika mereka melihat nih, ada seorang idola muda yang tadinya baik dan manis, jadi objek fantasi yang nggak senonoh ketika berusia 18 tahun. Jelas nih, ada gangguan empati. Mereka mengedepankan kepuasan instan dibandingkan dampak kejiwaan yang bisa dialami oleh para konten kreator ini. Dan ketika mereka udah bosan, ya udah mereka tinggalin. Tapi lagi-lagi mereka merasa aman dan bebas dari hukuman. Toh para kreator ini usianya sudah legal. Data menunjukkan ya teman-teman, mayoritas para pelanggan konten kreator ini adalah pria dewasa usia produktif dengan penyimpangan fantasi. Ini masih terus berlangsung karena dianggap sebagai bisnis jual beli yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi dari dua orang konten kreator tadi yang saya ceritakan teman-teman, ada satu kesamaan, yaitu mereka dibiarkan tumbuh di lingkungan keluarga yang gak sehat. Jadi sebelum kita menghakimi, saya ajak teman-teman semua melihat ke belakang. Lil Tay atau Claire Hope itu dipaksa jadi mesin uang sejak usianya 9 tahun. Bayangin aja, sejak masih sangat muda dia disuruh buat konten flexing alias pamer. Itu kemewahan, uang, rumah, mobil, dan gaya hidup yang sangat kontroversial. Dia tuh bahkan diajarin untuk ngomong kata-kata yang gak pantas diucapkan. Ibunya, Angela Tian, tadinya bekerja sebagai agen perumahan. Dia menggunakan properti mewah klien-kliennya untuk mendukung pembuatan konten buah hatinya ini. Terus ditambah lagi loh tadi teman-teman, saudara laki-laki Lil Tay mengajari dia untuk bicara yang benar-benar gak pantas tanpa berpikir dulu. Pada dalam hati Lil Tay tahu sebenarnya itu salah, gak pantas dia ngomong seperti itu. Ada loh rekaman video di mana dia kelihatan jelas gak nyaman ketika disuruh mengucapkan kata-kata tertentu. Ditambah lagi orang tuanya sama sekali gak peduli karena mereka mendapatkan banyak banget uang dari konten-kontennya Lil Tay. Ibu sama ayah Lil Tay itu pernah rebutan hak asuh Lil Tay, tapi bukan gara-gara mereka rebutan buah hati mereka. Penyebabnya adalah untuk menguasai pendapatan digitalnya Lil Tay. Sedangkan si Bad Baby alias Daniel Bregoli tadi itu dikirim ibunya ke sekolah asrama kontroversial yang penuh dengan tindakan kekerasan. Daniel mengalami trauma masa lalu mendalam akibat penolakan dari lingkungan sekitarnya. Dia tuh dianggap bermasalah dan akhirnya dikirim ke asrama oleh orang tuanya. Padahal sekolah asrama itu jelas-jelas keras dan membuat Daniel merasa tertekan lahir batin.
Daniel juga pernah tampil di acara Dr. Phil bersama dengan ibunya. Tapi bukan yang ditolong di sana, sang ibu tuh seakan-akan menyerahkan dia ke Dr. Phil untuk dibina. Si ibu bilang, saya udah nyerah sama saya, silakan dokter yang didik saya sebaik-baiknya. Dan banyak banget loh yang menilai tindakan sang ibu dan Dr. Phil ini sama sekali nggak etis. Di sana Daniel seakan-akan dipojokkan dan ditertawakan sebagai contoh buruk remaja zaman sekarang. Bahkan nih, kemunculan Daniel di acara tersebut sering banget teman-teman dijadikan contoh kasus tentang gimana media televisi yang katanya reality show itu bisa memperburuk trauma masa muda seorang dan akhirnya mengubah orang itu jadi tontonan publik yang merusak. Ketika mereka berusia 18 tahun, mereka memutuskan untuk menjual belikan fisik mereka karena mereka merasa ini satu-satunya keahlian yang saya miliki. Sejak dulu, orang terdekat saya hanya manfaatkan saya. Seluruh hidup mereka tuh diatur untuk menjadi komoditas konsumsi publik sejak usia dini. Dan ya, lingkungan mereka tuh gagal memberikan perlindungan fisik dan mental yang sehat bagi tumbuh kembang mereka sejak usia sangat muda. Dan teman-teman, sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita bisa melindungi orang terdekat kita, apalagi yang masih berusia muda? Perlindungan terbaik sebenarnya berada di tangan kita sendiri sebagai para konsumen media digital. Yang pertama, kita harus stop berikan panggung dan juga perhatian pada konten-konten yang kita tahu bisa merusak masa depan generasi muda. Karena ingat, setiap klik, setiap subskripsi adalah timah panas yang berpotensi menghancurkan mental generasi muda. Dan teman-teman, sebagai seorang dokter forensik, saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam dari fenomena ini. Karena nggak semua keputusan yang legal adalah keputusan yang sehat. Nggak semua menghasilkan banyak uang akan bawa kebahagiaan jangka panjang. Dan nggak semua bentuk kebebasan akan berakhir pada kehidupan yang benar-benar merdeka. Kalau seorang tumbuh dengan keyakinan, kok nilai dirinya itu ditentukan oleh seberapa banyak perhatian yang bisa didapatkan dari orang lain, maka dia beresiko menjadikan dirinya sendiri sebagai semacam komoditas yang diperjualbelikan. Dia nggak lihat dirinya sebagai manusia lagi, dia ngeliat dia adalah sebuah produk. Dan pada akhirnya teman-teman, masa depan generasi muda kita itu gak cuma ditentukan pada mereka yang membuat konten, tapi juga oleh kita yang memilih untuk menonton, menyukai, membagikan, dan mendukung.